Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah selalu membuka hati menerima firman Tuhan, persiapkan hati, pikiran, jiwa, dan seluruh kehidupan mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan dibaca dari surat 1 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai ayat 5. Inilah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Tema firman Tuhan adalah jangan menghakimi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sering mendengar istilah kata penonton merasa lebih pintar daripada pemain. Sekalipun pemain sudah sungguh-sungguh, sudah serius bermain, memberi yang terbaik, tetapi para penonton selalu mencari-cari kelemahan para pemain. Jika mereka melihat sedikit kesalahan, dan mereka langsung menyalahkan dari luar, seharusnya bukan seperti itu. Padahal para pemain, mereka tidak tahu bermain. Mereka hanya melihat dari luar, dari jauh. Mereka hanya melihat kesalahan. Mereka tidak melihat kesungguhan dan keseriusan para pemain. Begitulah hidup manusia yang suka menilai dan menghakimi sesama. Orang-orang menilai orang lain hanya dari pandangan sendiri, dari suasana hatinya sendiri, padahal ia sendiri tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Karena itu dari firman Tuhan ini memberi kita pemahaman supaya jangan menghakimi. Dari firman Tuhan ini Paulus meluruskan pemahaman orang Korintus tentang penilaian terhadap sesama. Jemaat Korintus secara finansial dan secara materi mereka mampu dan sanggup. Tetapi dalam hal rohani mereka rusak dan hancur. Jemaat Korintus terpecah dan terjadi perselisihan yang berujung pada saling menghakimi, saling menyalahkan. Bukan lagi berdasar pada takut akan Tuhan, tetapi berdasar pada penilaian keinginan hati mereka sendiri. Berdasar pada penilaian sesuka hati. Termasuk penilaian terhadap hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi mereka hargai dan tidak percayai. Jemaat Korintus, rohani mereka hancur dan rusak karena perselisihan, perpecahan yang sedang terjadi. Berdasarkan itulah Paulus meluruskan pemahaman mereka supaya mereka memandang hamba Tuhan sebagai hamba Kristus. Paulus mengatakan demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Meluruskan pemahaman orang Korintus untuk memandang hamba Tuhan itu, hamba Kristus itu,
sebagai hamba yang kepadanya telah dipercayakan rahasia Allah. Hamba yang dipilih Allah, yang telah dipercayakan Allah, yang di dalamnya ada kuasa Allah, kekuatan Allah. Allah selalu menyertai, ada bersama hambanya, sehingga mereka dipandang sebagai orang yang dapat dipercaya. Dan seorang hamba yang kepadanya telah dipercayakan rahasia Allah harus menjaga kesetiaan sesuai keinginan yang mempercayainya. Kesungguhannya mewujudkan dan menyatakan keinginan Allah kepada umatnya. Paulus menekankan agar jangan cepat menghakimi berdasarkan penilaian manusia. Karena hak menghakimi itu adalah hak Allah. Hanya Allah yang menjadi hakim manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, untuk menerapkan firman Tuhan ini, ada satu ilustrasi. Ada seorang yang selalu memakai kacamata hitam. Pada suatu ketika, ia ingin mencari rumah untuk dibeli. Kemudian ia keliling-keliling, dan ada seseorang yang membawanya, menunjukkannya ada rumah baru, yang baru dibangun dan mewah. Ketika mereka melihat rumah itu, dan orang yang memakai kacamata hitam tadi melihat, memandang, sampai ke dalam rumah. Tetapi ia mengambil kesimpulan, ia tidak suka rumah itu. Karena menurutnya rumah itu tidak bersih. Catnya gelap. Dan seperti tidak ada terang di dalam rumah itu. Sehingga tidak jadi beli rumah. Besoknya ia pergi ke pasar belanja kebutuhan. Pertama, ia pergi ke toko baju. Ia mencari-cari baju. Tidak ada satupun yang ia suka. Karena menurutnya tidak ada yang bagus. Tidak ada yang baik. Kemudian ia berpindah ke toko makanan. Begitu juga tidak ada yang dia suka. Menurutnya makanan-makanan yang ada di situ tidak ada yang bersih. Kemudian ia pulang ke rumah dengan marah-marah dan kesal. Dalam hati ia mengatakan, kenapa tidak ada yang bersih? Kenapa tidak ada yang baik? Kenapa orang-orang itu menjual pakaian-pakaian yang tidak bersih? Kenapa orang-orang itu memasak makanan yang tidak bersih? Ia bersungguh-sungguh dan marah-marah. Ia tidak sadar. Ia tidak mengetahui bahwa yang salah itu ada di matanya. Kacamata hitamnya lah yang menghalangi pandangannya, sehingga ia tidak bisa melihat yang baik. Manusia sering memandang orang lain salah, selalu menilai orang lain tidak benar, padahal ia sendiri tidak sadar kalau di matanya lah yang salah. Ia selalu memakai kesombongan dan keegoisan. Ia selalu melihat orang lain itu berdasarkan keegoisan dan kesombongannya. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang selalu memakai kesombongan dan keegoisan, apapun yang dilihatnya tidak pernah benar. Termasuk hal-hal yang dari Tuhan, yang disampaikan oleh para hamba-hamba Kristus, menurutnya tidak benar dan ia tidak terima. Firman Tuhan ini menjadi pembelajaran buat kita dalam bersikap terhadap hamba Tuhan. Kita harus memandang hamba Tuhan itu sebagai hamba Kristus yang dipercayakan Tuhan. Tidak ada hamba yang tidak berasal dari Tuhan. Ia menjadi hamba dan pelayan Kristus karena Tuhan memilihnya. Dan kepadanya Tuhan menginginkan pekerjaan Tuhan untuk ia laksanakan. Ia dipilih dan dipercayai oleh Tuhan
untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menyertainya. Itulah semua rahasia Allah yang Ia percayakan kepada hambanya. Karena tidak semua orang menjadi pelayan Kristus atau hamba Kristus. Ada banyak orang yang berkeinginan, tetapi ia tidak sanggup melakukannya. Sedikit tantangan dan kendala, ia langsung menyerah. Itu pertanda bahwa tidak semua orang bisa menjadi hamba Kristus dan pelayan Kristus. Hanya orang-orang yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang mampu untuk itu. Atas dasar itulah kita memandang hamba Kristus sebagai orang yang dapat dipercaya, yang patut dihargai. Kita memandang kesetiaan dan kesanggupan serta kesungguhan melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak hanya dinilai dari sikap dan perbuatan dalam pandangan manusia. Karena memang hamba Kristus sebagai manusia juga pasti selalu ada kekurangan, ada kelemahan dan kesalahan. Tetapi bukan berarti hak kita untuk menghakimi. Bukan berarti dari kekurangan dan kelemahannya tersebut kita langsung mengambil kesimpulan dia bukan hamba Kristus. Ia bukan hamba yang benar. Kita harus memandangnya dia menjadi pelayan dan hamba Tuhan itu karena Tuhan mempercayainya. Karena Tuhanlah yang menjadi hakim, satu-satunya hakim bagi manusia. Bukan hak kita untuk menilai, bukan hak kita untuk menghakimi, tetapi hanya Kristus Tuhan yang menghakiminya, yang menjadi hakim bagi siapapun di dunia ini. Jangan menghakimi berdasarkan dari pandangan dan penilaian pribadi sendiri. Karena engkau sendiri tidak tahu apa yang dirasakan oleh hamba Tuhan. Engkau sendiri tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati hamba Kristus. Apa yang sedang ia gumuli, apa yang sedang terjadi. Jangan cepat-cepat ambil kesimpulan dan mengatakan dia bukan hamba Tuhan. Dia bukan hamba Kristus yang benar. Kita harus memandangnya, dia itu menjadi hamba Kristus karena telah dipilih Allah. Dan di dalam hidupnya itu telah tersimpan segala rahasia Allah. Jangan menghakimi. Seringkali manusia menilai sesama hanya dari pandangannya sendiri. Apalagi jika menilai dari terkaan, dugaan, menduga-duga, menerka-nerka, dan langsung mengambil kesimpulan dia jahat, ia tidak benar dan tidak baik. Padahal engkau sendiri tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Karena kita tidak mengetahui kehidupan manusia. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi kepada sesama. Sebab itu janganlah menghakimi. Hanya Tuhan yang tahu isi hati seseorang. Hanya Tuhan yang mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh seseorang. Karena itu hanya Tuhan sajalah yang menjadi hakim manusia. Jangan ambil hak Tuhan untuk menghakimi sesama. Tetapi saling menasihati, saling menguatkan, saling mendoakan itu lebih baik. Jika kita melihat kelemahan dan kekurangan hamba Tuhan, jika kita melihat kekurangan dan kelemahan sesama, marilah kita saling menasihati dan menguatkan, bahkan kita mendoakan agar hidupnya lebih baik lagi. Itulah yang diinginkan Tuhan daripada kita langsung menghakimi. Mari kita selalu berharap kepada Tuhan saja. Kita hanya menilai dan melihat dari keinginan Tuhan saja.
itulah yang terbaik. Itulah yang diinginkan Tuhan. Sehingga pada akhirnya tiap-tiap orang mendapat pujian dari Allah. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik dan yang hidup, kami percaya firman-Mu terbaik bagi kami. Untuk kami memandang sesama kami, memandang para hamba Tuhan sebagai utusan Allah, sebagai orang yang dicintai Allah. Karena itu kami tidak mau menghakimi. Biarlah kami serahkan pada kehendak Tuhan, karena hanya Tuhan yang menjadi hakim bagi hidup manusia. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.